Rutinitas pekerjaan yang sama setiap hari terkadang menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Rasa jenuh yang kamu rasakan tentu saja wajar terjadi, apalagi jika kamu tidak punya waktu istirahat dan terus-menerus dikejar deadline. Kalau sudah begitu, terkadang otak pun menjadi buntu, sehingga apapun yang dilakukan berujung pada kegagalan. Kalau kamu sedang berada pada fase yang demikian, tidak ada salahnya untuk beristirahat sejenak. Kamu bisa mengambil cuti untuk liburan. Liburan sejenak agar bisa menyegarkan kembali pikiranmu. Selain itu, hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan beristirahat di rumah sambil mencari kata-kata penyemangat. Kata-kata penyemangat untuk membangkitkan semangatmu yang sudah mulai redup itu. Nah, jika mengalami kesulitan, dengarkan video ini, simak, resapi. Pasti akan memberikan semangat kembali untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan. Dan tentu rasa jenuh dan bosan bisa hilang. Tapi jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan berikan like serta komentar. Share link ini jika memang ada manfaat. 1. Secapek-capeknya kerja, tentu lebih capek nganggur loh. Ini berasal dari pendapatnya Ernest Prakasa. Tentu orang menganggur itu sangat capek, bukan hanya capek mikir apa yang akan dilakukan, dari mana uang untuk biaya hidup, dari mana uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan bosan karena waktunya hanya untuk melakukan hal yang sama, termenung, sehingga yang terjadi adalah capek dalam berpikir, kelelahan mental, bingung apa yang harus dilakukan. Tapi ketika sudah bekerja, capek yang didapatkan dari pekerjaan, bosan yang didapatkan dari pekerjaan, tentu akan terobati ketika tanggal muda, ketika kamu gajian. Apalagi kamu kalau dapat bonus, kamu bisa belanja sesukamu, kamu bisa memenuhi kebutuhan sehari-harimu. Dan tentu di tempat kerja akan ketemu banyak orang yang bervariasi. Mungkin salah satu di antaranya akan bisa menghiburmu. Capek dalam bekerja hanya bisa kita lakukan dengan apa? Istirahat. Mengatur waktu, kapan istirahat, kapan bekerja. Dan ini kalau dilakukan, tentu rasa capek itu akan hilang. Dan jika kita pandai mensyukuri, kita beruntung, kamu beruntung sudah bekerja. Mungkin orang lain lagi sibuk mencari pekerjaan, bahkan capek mencari pekerjaan karena tidak dapat. Sementara kamu sudah mendapatkannya, tinggal melakoninya, tinggal melaluinya dengan tekun, dengan sabar, dan yang pasti bisa bersyukur. Nomor 2 dari Roy T. Bennett. Mulai setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Tentu ketika kita akan bersemangat, kamu akan bersemangat dalam hidupmu.
Dimulai dari rasa syukur bahwa masih ada yang baik dari diri kita. Masih ada hal yang bisa kita lakukan. Masih ada sisi positif yang kita punya. Dan tentu ini berasal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, ya, kalau kita selalu berbaik sangka pada diri sendiri maupun orang lain, tentu kita akan bisa mengenal kelebihan kita, kekuatan kita, keberuntungan kita. Dan itu akan membuat kita menjadi bersyukur. Dan tentu rasa syukur inilah yang membuat kita jauh lebih bahagia. 3. Ini dari Terelie. Hidup kita memang tidak sempurna, tapi kita bisa kok membuatnya lengkap dengan selalu berterima kasih. Kalau kita selalu menghiasi hidup kita dengan membanding-bandingkan apa yang dicapai orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain, bisa jadi kita akan merasa tidak bersyukur, tidak mampu berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tidak akan yang namanya merasa bahagia karena kita selalu merasa tidak sempurna, ada saja kekurangannya. Ada saja yang negatif dari diri kita. Selalu kita merasa tidak betul, tidak sempurna, tidak seperti yang kita harapkan. Maka itu, setiap orang seharusnya membuat tujuan atau target yang realistis atau masuk akal. Dan tentu akan sulit untuk mencapai angka 100. Karena 100 adalah angka sempurna dan hanya Allah yang memilikinya. Sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna. Selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri, memaknai apa yang positif yang kita punya, memaknai apa yang kita peroleh dengan rasa syukur. Nah, kalau itu terjadi, maka hidup kita akan selalu bersemangat tanpa rasa sedih, kecewa. Karena bisa jadi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan. 4 dari Colin Powell. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Sebenarnya kesuksesan itu tidak ada rahasianya. Bagaimana cara mencapainya? Kalau kita mau melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sukses terlebih dahulu, tapi kebanyakan kita hanya melihat hasil akhir dari yang orang lain capai tanpa melihat dari proses yang mereka jalani untuk mencapainya. Ya, memang ada sementara yang mencapai kesuksesan dengan instan dan begitu mudahnya. Tapi jangan harap itu juga terjadi pada diri kita. Bisa jadi kita bukan termasuk di antaranya. Bisa jadi kita menjadi sukses karena sebuah proses yang panjang. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri, merencanakan, menyusun strategi, menyusun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai kesuksesan kita. Dan kemudian bekerja keras untuk melakukan rencana yang akan kita capai.
untuk melakukan hal-hal yang sudah kita rencanakan. Bekerja dengan gigih, sabar, dan tekun, itu yang lebih utama. Dan tentu mau belajar dari kegagalan. Terkadang untuk sukses kita harus gagal dulu, atau berada pada situasi sulit yang mungkin saja kita tidak inginkan. Jika kita selalu berpikir bahwa kegagalan adalah akhir segala-galanya, tentu kita akan sulit untuk melaluinya. Bahkan kita sulit untuk memulai hal yang baru. Kita akan sulit memulainya kembali. Tentu jika ini terjadi, ya kesuksesan itu tidak akan kita raih. 5 dari Jonathan Winters. Jika kapalmu tak kunjung datang, berenanglah. Makna dari kalimat ini adalah kamu tidak cukup hanya menunggu. Kita tidak hanya cukup dengan menanti datangnya keberuntungan, datangnya kesempatan, datangnya waktu yang kita harapkan, yaitu kesuksesan. Kita harus menyongsongnya, kita harus menjemputnya, kita harus berusaha untuk mendekatinya. Sama saja ketika kita ingin sukses, ya tentu kita mesti mendekati orang-orang yang sukses. Apa yang mereka lakukan untuk sukses? Kalau perlu tiru, bukan justru sirik, dengki, dan menjauhinya. Tentu kita akan semakin sulit untuk memperoleh kesempatan itu, peluang itu untuk berhasil, untuk sukses.